Sulawesi Utara atau sering kita kenal dengan kata Sulut adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung Pulau Sulawesi di Indonesia dengan ibu kota yang terletak di kota Manado. Sulawesi Utara atau Sulut tadi berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, serta Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan Provinsi Davao Occidental di sebelah utara. Sulawesi Utara memiliki kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 287 pulau dengan 59 diantaranya berpenghuni. Nah, wilayah administratif Sulawesi Utara itu terbagi menjadi 4 kota dan 11 kabupaten dengan 1.664 desa atau kelurahan. Sulawesi Utara itu terbagi menjadi 2 zona teman-teman, yaitu ada zona selatan yang dataran rendah dan dataran tinggi, serta zona utara yang meliputi dengan kepulauan. Zona ekonomi eksklusif Sulawesi Utara mencapai 190.000 km persegi dengan pesisir pantai sepanjang 2.395,99 km. Nah, luas wilayah hutan itu mencapai 701.885 hektar. Nah, wilayah Sulawesi Utara juga memiliki banyak gunung berapi karena apa? Karena letaknya yang berada di tepian Lempeng Sunda. Sulawesi Utara juga punya banyak aneka seni budaya yang khas seperti tari-tariannya dan budaya lain sebagainya. Coba teman-teman perhatikan, ini adalah mainket atau tradisi tarian di Minahasa. Terus ada juga ini disebut dengan kabasaran atau disebut juga tarian cakalele atau juga tarian perang di suku Minahasa. Terus kita lihat juga di sini ada masamper, disebut juga dengan tradisi yang ada di Sanghe Talahut. Dan yang unik, ini coba perhatikan, adalah hari pengucapan syukur atau pesta syukuran dalam tradisi Kristen Minahasa dan juga disebut juga dalam kebudayaan di Amerika dan Kanada. Coba perhatikan teman-teman, di samping itu adalah rumah tradisional suku Sulawesi Utara dinamakan Wale. Apa? Wale. Nah, rumah ini bertipe rumah panggung dengan 3 bagian utama dan 1 bagian tambahan. Apa saja 3 bagian? Yang pertama itu ada serambi depan, lalu ada serambi tengah, dan serambi belakang. Sedangkan satunya apa ya? Satunya itu adalah dapur. Nah, kalau yang ini apa teman-teman? Ini adalah senjata yang namanya sabel, senjata tradisional dari suku Minahasa. Bentuknya itu seperti huruf daun kelapa. Nah, senjata ini disebut dalam kategori pedang karena bentuknya sama. Terus ada juga namanya peda. Nah, bangsa Sulawesi ini, bangsa pada umumnya dulunya juga punya beberapa senjata khas lainnya seperti ada perisai, terus ada juga pedang barasan. Nah, ini cocok nih untuk teman-teman yang suka kuliner. Sulawesi Utara juga banyak aneka khas jenis makanannya. Apa saja itu? Ada tinutuan atau midal, bubur Manado, ada nasi jaha, pang yang sedap luar biasa, ada gulai ikan fufu, dan dodol salak yang sangat lengkap. Nah, di samping itu juga ada dodol amurang, asalnya dari Kabupaten Minahasa Selatan, yang sangat terkenal yang karena dibuat dengan banyak rasa. Nah, di sini daerah Minahasa juga terdapat makanan khas nih yang jarang ditemui di daerah lainnya di Indonesia, seperti rintek wuuk atau biasa disebut dengan RW, atau daging guguk, daging ular, daging ini, dan daging kelawar atau paniki. Nah, makanan khas lainnya juga seperti woku belaga. Sementara kuliner khas Sulawesi Utara yang juga sangat terkenal hingga mancanegara adalah bagel. Oke, tadi kita sudah bahas tentang budaya-budaya yang ada di Sulawesi Utara. Sekarang kita masuk ke bisnis. Gimana sih budayanya? Nah, budaya di Sulawesi Utara juga mencerminkan dari karakteristik masyarakatnya yang ada di sana, yang beragam, ramah, terus sopan, kolaboratif, dan penuh semangat. Nah, aspek yang mempengaruhi budaya di sana itu melibatkan nilai-nilai lokal di sana, tradisi, dan hubungan personalnya. Nah, di sini saya akan coba sedikit menerangkan atau menjelaskan secara rinci tentang budaya bisnis di Sulawesi Utara. Yang pertama, ada relasi pribadi yang kuat. Nah, budaya bisnis di Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh hubungan personal yang kuat. Untuk membangun relasi pribadi yang baik sangat dihargai dan dapat memudahkan transaksi bisnisnya. Yang kedua, sikap ramah dan sopan.
Tentu, orang Indonesia kan dikenal sebagai orang yang ramah dan sopan, begitu kata orang luar. Nah, begitu juga orang Sulawesi Utara juga dikenal sebagai individu yang ramah dan sopan. Sikap ini tercermin dari apa? Dari konteks bisnis juga, di mana ketika etika berbicara dan berinteraksi dengan rekan bisnis itu sangat penting dan diperhatikan. Yang ketiga, kebersamaan dalam bisnis. Konsep kebersamaan dan gotong royong turut mempengaruhi budaya bisnis di Sulawesi Utara. Nah, kolaborasi antar bisnis ini itu mendapat dukungan komunitas untuk dihargai dan perlu diapresiasi. Dan yang keempat adalah pentingnya komunikasi langsung. Kenapa? Komunikasi tatap muka jauh dianggap lebih efektif di sana daripada hanya komunikasi tertulis atau sekedar hanya chat saja. Nah, pertemuan langsung itu memberikan kesempatan untuk membangun hubungan personal dan menegaskan kepercayaannya. Jadi di sana itu lebih menekankan pada komunikasi secara langsung, tidak tertulis. Dan yang kelima, sudah kita ketahui adalah ketekunan dan kerja keras. Ya, siapa yang tidak tahu dengan dua hal ini, tekun dan kerja keras. Nah, nilai-nilai seperti ketekunan dan kerja keras itu sangat dihargai di sana dalam dunia bisnis di Sulawesi Utara itu. Nah, semangat untuk mencapai tujuan bersama tercermin dalam upaya kerja keras para pelaku bisnis di sana. Jadi untuk kamu yang sering bekerja keras dan tekun dalam kerja, coba deh kerja di sana. Yang keenam, peran keluarga dalam bisnis. Kenapa keluarga bisa berperan? Karena keluarga punya tugas yang signifikan di Sulawesi Utara. Banyak bisnis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan biasanya keputusan bisnis itu sering melibatkan konsultasi dengan keluarga. Jadi untuk kamu yang punya keluarga di sana, pastikan usaha kamu harus konsultasi dulu tuh kepada keluargamu. Yang selanjutnya, fleksibilitas dan adaptabilitas. Itu sangat penting sekali karena kenapa? Orang yang memiliki usaha tapi tidak bisa fleksibel dan tidak beradaptasi, maka bisnisnya tidak akan bisa maju. Terus yang paling penting adalah pentingnya reputasi dan integritas. Kenapa dua hal ini penting? Karena memiliki peran yang sangat baik dalam budaya bisnis. Mempertahankan nama baik dan kepercayaan pelanggan atau rekan bisnis itu sangat berharga di sana. Jadi kalau kamu mengkhianati keduanya, pasti kamu akan menyesal. Dan yang terakhir adalah toleransi terhadap keberagaman. Dengan keberagaman etnis dan budaya yang ada di Sulawesi Utara, nah, toleransi terhadap perbedaan itu sangat dihargai dalam konteks bisnis juga. Pengusaha itu selalu dihimbau untuk bisa menghormati semua keanekaragaman ini. Jadi teman-teman semua, kalau mau buka usaha atau bisnis di sana, coba deh dicek seberapa besar sih toleransimu terhadap keberagaman yang ada di sekelilingmu. Kalau sudah tinggi, coba kamu buka usaha di sana, pasti akan jauh lebih mudah.